Kita masuk di organik. Kimia organik. Nah, kamu masih berkaitan di sini sifat senyawa organik. Jadi sifat di sini tuh bisa sifat fisik, bisa sifat kimia. Jadi kalau sifat kimia kita larinya ke persamaan reaksi ya. Nah, yang pertama saya ulangi lagi karena kemarin keburu-buru sampai ke budak ya. Nah, itu yang pertama sifat dari alkohol dengan eter. Nah, kita coba bahas satu-satu. Ini teh videonya pada habis. Hah? Apanya? Bisa di ini kan 16 sudah paling kecil. Tutup pintunya gerak biar terasa tutup pintunya karena ini ruangannya besar ya. Nah, kita pertama untuk yang alkohol dulu saya. Alkohol itu kan lambangnya nanti ROH gitu kan. Nah, si alkohol itu yang pertama dia mudah larut dalam air dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kenapa? Karena dia sama-sama punya O yang berikatan langsung dengan hidrogen. Maka dia bisa. Nah, tapi dia titik didihnya itu rendah dibandingkan air. Maka si alkohol itu akan lebih mudah menguap. Ya. Nah, lalu kita lihat alkohol itu dia bereaksi dengan logam aktif san. Nah, si logam aktifnya ini bisa berupa natrium atau kalium. Nah, kita contohkan di sini. Misalnya ada ROH ditambahkan Na. Nanti si Na-nya tukar posisi sama hidrogennya. Jadi RONA plus setengah hidrogen gas. Jadi kalau saya R-nya ini CH3, saya tulis CH3OH, gitu ya. Ditambahkan Na, maka hasilnya jadi CH3ONA plus setengah hidrogen. Karena H yang keluarnya cuma 1. Sok dilihat dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini kameranya kok asa agak miring ya ke sebelah sana. Ibu kenapa H2? Kenapa enggak? Karena hidrogennya harus H2 kan gas hidrogen. Kalau H aja berarti atom hidrogen bukan gas ya. Makanya ini harus setengah koefisiennya supaya sama-sama satu. Betul. Ya, yuk. Boleh. Yang ROH plus NaRONA itu mutlaknya iya, itu udah strukturnya. Jadi kalau dengan natrium pasti hasilnya tuh begini gitu. Tinggal yang membedakan tuh R-nya. Mau CH3, mau C2H5 gitu. Ya, si metil etil propilnya gitu. Cuma di situ yang berubahnya, ya. Nah, itu yang alkohol bereaksi dengan logam aktif. Nah, kemudian si alkohol ini dapat dioksidasi. Nah, berarti dioksidasi itu nanti definisi oksidasi itu 2. Bisa berkurang hidrogen atau bertambah oksigen. Hati-hati ya. Jadi definisi oksidasi itu bisa bertambah O itu atau berkurang H. Itu definisi dalam reaksi redoks, istilah dari oksidasi. Nah, tapi hasil oksidasinya tuh beda-beda tergantung jenis alkoholnya. Karena alkohol itu ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Nah, untuk di sini yang alkoholnya primer, dia akan mengalami 2 kali oksidasi. Ya, kalau saya pakai misalnya di sini ada lambang O2, itu artinya oksidasi. Atau pakai zatnya boleh Cr2O3, boleh K2 Cr2O7. Itu sebagai oksidatornya, zat oksidatornya. Nah, si alkohol primer ini akan berubah
jadi aldehid dengan melepaskan hidrogen tuh. Berarti hidrogennya berkurang kan? Nah, itu namanya oksidasi. Dan dioksidasi lagi dia akan menghasilkan Nah, dioksidasi lagi dia akan menjadi asam karboksilat gitu. Jadi kamu bisa menyatakan begini, kalau ingin membuat atau memperoleh asam karboksilat, ya oksidasi si alkoholnya atau aldehid gitu. Bisa kayak gitu kalimat pertanyaannya. Nah, tapi kan kamu harus tahu apa bedanya primer dengan sekunder. Nah, kalau secara struktur kan alkohol itu ROH kan, jadi nggak kelihatan primernya itu di mana, sekundernya itu di mana. Akan kelihatan kalau saya buat begini. Nah, misalnya gini. Berarti rantai karbonnya berapa, Say? 3. Nomor satunya dari mana? Dari sebelah kanan. Artinya si OH harus dapat di posisi karbon nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, kalau saya minta kalian namain, ini namanya apa? Alkohol itu apa? Alkanol. Berarti 1 propanol. Itu namanya alkohol primer. Jadi setiap OH-nya di nomor 1, terus lihat kalaupun nanti ada cabang, lihat si OH yang nempel karbon. Karbon nomor 1 itu tetangganya cuma karbon nomor 2. Artinya dia cuma punya tetangga 1 karbon saja. Makanya namanya primer. Berarti enggak cabang nomor 1. Yes, kalau nanti ada cabang di sini, berarti rantainya bukan 3, tapi 4. Maka ketika ada karbon di sini, maka si OH-nya jadi di nomor 2. Paham? Paham. Jadi gini, kalau di sini ada cabang, ini nomor 1, ini jadi nomor 2 dong. Ya. Nah, tapi kalau cabangnya di nomor 2 di sini, nah tetap aja si karbon nomor 1 tetangganya cuma 1 karbon. Itu namanya primer. Bisa dipahami, guys? Oke. Nah, kamu yang disebut jadi aldehid itu kan harus membuang 2 hidrogen kan? Nah, yang kamu buang itu yang Ibu tandain pakai spidol warna biru ya. Nah, yang dicoret sama Ibu, berarti itu yang harus kamu buang. Berapa hidrogen? 2. Artinya 1 hidrogen pada O, 1 hidrogen pada C. Maka hasilnya untuk karbon nomor 3 itu tetap CH3, karbon nomor 2 tetap CH2, tapi karbon nomor 1 tinggal CH. Ya, oksigennya tinggal O kan? Ya, oksigen itu tangannya harus 2. Jadi kamu hilang hidrogen itu, H di sini dengan H di sini kan hilang tuh. Ya, nah ini tangannya jadi pindah setengah ke O dari C, terus setengah ke C dari O, makanya jadi 1 garis. Jadi di sini tuh harusnya ketika saya menghilangkan hidrogen maka muncul garis 2. Gitu. Jadi dituliskan boleh begini atau saya tulis strip di sini. C O H. Paham? Jadi kamu dari R O H jadi R C O H. Bisa dipahami? Nah, saya nanya dulu, karbonnya berkurang nggak? Tetap 3 nggak? Iya. Ini tetap nomor 1 kan? Ini nomor 2, ini nomor 3. Karena yang dibuang adalah hidrogen, bukan karbon. Maka namanya itu tetap prop. Cuman akhirannya aja dari propanol jadi al. Berarti ini aham. Akhirannya jadi propanol. Itu tidak merubah tangan ya. Nah, sekarang dari aldehid kan kamu harus jadi asam karboksilat. Nah, kamu saat dia si alkanal itu dijadikan karboksilat, nambah oksigennya karena ini dari RCOH, asam karboksilat itu RCOOH, berarti cukup menambahkan oksigen. Jadi kamu di sini CH3 strip CH2 strip COOH.
OH. Jadi karbonnya berubah nggak? Tetap 3 kan? Nah, cuman tambahkan kata asam. Asam propanoat. Bisa dipahami? Nah, itu namanya alkohol primer. Ya. Nah, sekarang alkohol sekunder, oke. Dia juga sama, bisa dioksidasi, tapi nggak bisa 2 kali. Dia cuma bisa sekali. Hasilnya jadi apa? Jadi keton atau alkanon dengan melepaskan hidrogen. Sama harus 2. Jadi kamu alkohol sekunder kan tetap strukturnya ROH ya. Tapi kan nggak tahu posisi OH-nya harus mana dulu, bedanya dengan si primer, gitu kan? Nah, keton itu RCOR. CO, di situ kan? Nah, dengan membuang H pada O dan H pada R. Nanti kamu ada yang dibuang, makanya jadi CO. Ya, nanti H2-nya di sini. Kan gitu. Berarti struktur alkohol sekunder kayak gini. CH3CH 2 CH atau di sini saya simpan OH, ini CH3. Berapa rantainya? 3. Ini rantainya. Nomor 1 mau kiri kanan tetap si OH nempel di nomor 2. Nah, si nomor 2 ini sebelah kiri ada karbon nomor 1, sebelah kanan ada karbon nomor 3. Berarti nomor 2 ini tetangga karbonnya 2 kan? Nah, jadi kalau ada tetangga karbon 2 yang ditempelin OH karbonnya, terus tetangga kiri kanannya 2 karbon, maka itu namanya alkohol sekunder. Nah, kalau mengoksidasi itu berarti membuang H pada O dan membuang H pada C. Makanya jadi CO. Paham? Jadi ke sini hasilnya jadi CH3 C O CH3 plus H2. Itu maksudnya. Akhirnya jadi on. Ya, nama lainnya ini teh aseton. Itu nama lainnya. Jadi, yuk. Kalau yang yang ada R-nya di kanan kiri itu kamu kayak nama yang alkil. Ya. Boleh kalau di keton, berarti ini metil keton. Jadi nanti disatuin di metil keton, itu teh nama lain 2 propanon. Jadi kamu boleh itu kan nama trivialnya di metil keton, sama aja dengan 2 propanon. Itu bisa dipahami? Oke, itu kalau alkohol sekunder. Nah, alkohol tersier mah tidak bisa dioksidasi, sudah jenuh, sudah penuh gitu. Jadi dia dioksidasi itu tidak bisa. Jadi kalau dia misalnya CH3, COH, ke bawah CH3, ke samping CH3. Ini kan karena karbon yang ada OH-nya sudah ada 4 kan? Ada yang udah penuh ini. Karena sudah 4 tangan, kalau saya buang di sini, yang C di sini kan nggak ada yang bisa dibuang. Ya, jadi harus ada H-nya pada C yang di sini. Makanya yang bisa cuman primer dan sekunder. Jadi ini tidak dapat dioksidasi. Itu. Jadi kamu tidak sembarangan alkohol itu bisa teroksidasi. Jadi harus ada posisinya, hanya primer sekunder. Oke, mangga ada pertanyaan dulu. Apa bedanya masih nama yang Trivial. Ayo pek. Iya. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan opsi PG soal. Kalau opsi PG soalnya semua 0 gitu ya, berarti itu namanya IUP. Tapi kalau misalnya akhirnya alkohol, misalnya metil alkohol, propil alkohol, misalnya, nah itu berarti trivial. Gitu. Kayak si keton aja kalau ujungnya disebutin keton berarti trivial. Nah, kayak si aldehid, kamu disebutin ujungnya tuh aldehid. Nah, itu berarti trivial. Karena kalau IUP itu al. Gitu ya, alkanal.
alkanon gitu. Nah, jadi akhirannya beda. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi yang di rumah? Berarti semua itu tuh kayak yang kemarin kita ajarin kayak apa? Iya, jadi misalnya yang kamu pelajarin tata nama itu bisa sebagai reaktan dan produk. Reaktan tuh di sini, ini kan 2-propanol, reaktan kan? Nah, si produknya jadi alkanon. Jadi penamaannya bisa di reaktan bisa, di produk bisa. Zat yang dipakainya ya. Oke, Rosa, ada pertanyaan dulu, Say? Mangga atau Kanaya barangkali? Gak ada? Oke, kalau gak ada silakan difotoin dulu. Fotoin dulu terus kirim di grup. Kayak fotoin orang tuh pakai 1-2 segala ya teh Gusti. Nah ya, difotoin saya hapus dulu. Nah, terus si alkohol ini juga bisa bereaksi nanti dengan reaksi lainnya. Jadi sehingga nanti macam-macam produknya itu tergantung jenis reaksi gitu yang dipakai. Nah, misalnya di sini karena tadi alkohol itu apa ya, satu disebut itu berisomer gitu ya dengan si ether, maka kita harus ada pembeda kan, mana yang menunjukkan bahwa ini khusus buat alkohol, mana yang khusus buat ether gitu. Nah, tadi salah satunya dengan natrium kan, karena si ether itu nggak bisa dia bereaksi dengan natrium. Itu untuk pembedanya. Nah, satu lagi bisa dengan PCl3. Jadi di sini si alkohol dia bereaksi dengan PCl3. Nah, hasil reaksinya strukturnya sama kayak tadi misalnya dia nanya, Bu, kalau dengan Na harus kayak gitu, ROH tambah Na jadi RONA ditambah H2 misalnya. Nah, dengan PCl3 juga ada strukturnya. Jadi di sini saya tulis 3ROH ditambah PCl3, hasilnya jadi 3RCl ditambahin H3PO3. Nah, kita contohin ya di sini. Kita contohin, misalnya kita punya alkoholnya mau apa? C2H5OH ya misalnya. Di sini saya tulis C2H5OH. Ada 3. Ditambahkan PCl3. Jadi struktur yang atas itu panduan. Jadi kalau R-nya diganti-ganti, tetap hasilnya itu harus begini gitu. Gitu ya. Jadi kamu di sini kan R. Berarti R-nya itu C2H5 kan? Nah, si C2H5-nya itu dengan Cl. Kenapa harus 3? Karena di sini PCl3, Cl-nya ada 3. Maka jadi 3 C2H5Cl. Kan kamu C2H5-nya 3 kali, ini juga 3 kali kan? Si Cl-nya 3 kali, ini 3 kali Cl, juga Cl-nya ada 3. Nah, kenapa harus H-nya 3? Karena di sini kamu ada H1 dikali 3, H3 dong. Yes, please. Terus IP-nya cuma ada 1 kan? Tulis. Kamu O-nya dikali 3 juga kan? Nah, makanya H3PO3 itu maksudnya. Ya, paham ya? Nah, ini namanya apa? C2H5OH. Kalau karbon 2 tuh disebut apa? Karbon 2. Karbon 1 met, karbon 2 berarti ini etano. Ya, ini fosfor triklorida. Ke sini ini jadi kloroetana. Ini asam fosfit. Kalau fosfatnya PO4. Nah, kayak gitu. Nah, si ether nanti ketemu PCl3 ini dia nggak akan bisa bereaksi. Nah, itu pembedaannya. Tapi kalau dengan PCl5 sama, ether juga bisa. Berarti PCl5 itu tidak bisa untuk dijadikan indikator untuk membedakan bahwa larutan yang kamu pakai itu alkohol dan ether. Ya.
Jadi di sini alkohol dengan bereaksi dengan PCl5. Misalnya saya punya ROH ditambah PCl5, hasilnya akan menjadi RCl ditambah POCl ditambahkan HCl. Berarti si R-nya sudah kita lihat ya. Nah, di sini berarti si R-nya kalian lihat. Ini kan R. Ke sini R kan. Si Cl-nya dijumlahin 1 tambah 3 tambah 1. Ini makan. Nah, P-nya 1, O-nya 1, benar kan? P1, O1, hidrogen juga ada 1. Berarti udah setara. Jadi kalau saya R-nya ini C2H5OH ditambahkan PCl5, maka si C2H5-nya itu akan dengan Cl. Jadi C plus ininya udah diikutin pasti. POCl3 plus HCl. Gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Nah, itu tadi oksidasi sudah. Ya, udah saya dahulukan. Berarti apa lagi yang belum? Oksidasi udah. Nah, terus si alkohol juga, kalau kamu pakai asam sulfat, itu nanti hasilnya bisa jadi dua reaksi. Jadi bisa jadi alkena, ya. Bisa alkena itu apa alkena? Alkena. Jadi ikatan rangkap dua ya. Nah, dia bisa juga jadi eter. Eter itu apa, Cing? Oh, eter apa eter? Rumusnya? Kalau alkohol ROH, kalau eter apa? RCOH. Nah, ROR. Nah, itu eter. Iya, ROR. Ingat. Kan roh berarti ROH. Itu alkohol. ROR. ROR. Berarti itu eter. Nah, alkohol dengan eter, kamu tambahin C. Berarti jadi apa? Alkohol ditambahin C jadi RCOH, aldehid. Ya kan? Nah, eter tambahin C jadi RCOR, itu keton. Paham? Jadi aldehid dan keton itu kamu menambah dan eter. Maksudnya gini kan? ROH, ROR. Kalau tambahin C jadi RCOH, RCOR. Itu kan? Nah, ini alkano, ini alkanal, ini alkanon. Kalau eter, IUPAC-nya itu kan alkil, masih masa alkil? Salah. Alkoksi, karena ikutan lupa kalian. Jadi kanal itu hanya dioksida. Pintar. Kamu dari sini kenapa nambah C itu karena kamu menghilangkan hidrogen. Paham? Jadi nambah. Jadi bukan C nambah sih sebenarnya, karena kamu melepaskan atom hidrogen, maka yang tersisa di situ jadi C dengan O-nya itu rangkap gitu. Gitu ya. Nah, sekarang dari aldehid mau ke asam karboksilat itu tambahkan asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, yang ininya alkil, alkanoat. Nah, itu yang disebut dengan IUPAC. Kan gitu. Kalau trivial itu kan nama tenar, maksudnya kamu mudah mengingatnya tuh berarti si alkano itu alkohol. Kan gitu ya. Kamu tahunya alkohol. Nah, si ini siapa? Eter, gitu kan? Ini aldehid. Ini
karboksilat, gitu kan? Nah, ini disebut ester. Nah, itu tuh nama trivialnya, nama tenarnya, kan gitu mudahnya. Nah, sekarang kamu si alkohol ini dia ya si alkohol. Tadi saya bisa reaksikan dengan asam sulfat misalnya. Berarti kalau alkohol ditambahkan H2SO4 itu ada dua kondisi. Ya, jadi di sini saya tulis dulu deh. Reaksi alkohol dengan asam sulfat, gitu ya. Di sini alkohol bereaksi dengan asam sulfat. Nah, si hasil reaksinya tuh ada dua. Jadi kalau ROH dengan H2SO4 ini tergantung suhu. Yang tergantung suhu. Jadi kalau suhunya sekitar hanya sampai 130 derajat, dengan lebih di atas 130 misalnya 180 derajat, itu hasilnya beda. Hasil zat yang dilepas dihasilkan gitu ya. Kalau di 130 itu jadi ether. Berarti di sini ROR dengan melepaskan air. Gitu. Tapi kalau di suhu 180 itu jadi alkena. Nah, alkena ya berarti nanti ada ikatan rangkap dua. Nah, dengan melepaskan air juga sama di sini plus H2O. Nah, misal begini. Saya ambillah si alkoholnya CH3 CH2OH. Nah, kalau di suhu 100 berapa? 30. Nah, dia jadi ROR. ROR. Nah, siapa yang dijadikan ROR-nya? Saya nanya dulu. Berarti R itu karbon kan? Nah, terus ada O di tengah. Terus nanti dia bakal jadi karbon lagi gitu kan. Nah, kira-kira mana yang dijadikan? Nah, ini nanti koefisiennya harus sama dulu. Kalau yang ini 2 berarti. Nah, kamu kan di sini ROR gitu ya. Nah, si R-nya itu ya itu. Kamu R-nya ditulis 2 kali. Jadi dari ROH jadi R1 di kiri dan R1 di sebelah kanan. Berarti kalau ini saya CH3 CH2, berarti kan ada 2 kali kan? Ya. Karena di sini saya tulis 2 kan? Nah, maka hasilnya jadi CH3 CH2O strip CH3 CH2 kembali CH2 CH3 gitu kan? Sama kan? Ini CH3 CH2 2 kali, ini kan sama CH2 CH3 ya Bu. Karena kan si CH2 itu tangannya sisa 2, maka dia harus sebelah sini. Kalau CH3 di situ selesai, saya nggak bisa megang lagi karena tangannya sudah 4. Kan ikat 1 kan? 3-nya dengan hidrogen. Gitu. Nah, nanti hasilnya ya tinggal tulis plus H2O gitu. Kenapa H2O-nya? Ini kan ada H. Ini ada H kan? H-nya kan ada berapa? 2. O-nya harus berapa? 2. Kan udah dipakai di sini 1. Maka sisanya H2O alias asam sulfatnya kemana? Dia hanya sebagai pereaksi. Jadi anggap aja dia katalisnya. Jadi dia tidak ikut bereaksi, hanya dipakai untuk merubah struktur ikatan pada alkohol menjadi ether. Oh, jadi hasilnya Jadi si H2SO4-nya mah nggak bergabung kan? Kamu hanya merubah susunan ini kan? Nah, bisa dipahami? Itu pada suhu 130. Nah, kalau misalnya si ROH-nya pada suhu 180, dia kan mau jadi apa? Jadi alkena kan? Nah, misalnya kamu masih CH3 CH2OH contohnya. CH3 CH2OH plus H2SO4 pada suhu 180. Kan harus jadi alkena itu ada rangkap. Ini karbonnya berapa? 2. Saya tulis aja alkenanya CH2 rangkap CH2. Ya kan? Tetap karbonnya 2 kan? Nah, sekarang ini hidrogennya berapa? 3 tambah 2 tambah 1, 6. Ini Bu baru nulis berapa? 4. Berarti sisa hanya 2 kan? O-nya ada berapa? 1. Nah, jadi sebenarnya si alkohol asam sulfat itu tugasnya ketika dia bertemu alkohol, dia tuh akan melepaskan air.
Ini hasilnya melepaskan air kan? Bisa kamu sebut dehidrasi. Kekurangan air kan? Nah, si alkoholnya gara-gara melepaskan H2O. Nah, cuman selain H2O ada yang jadi ether, ada yang jadi alkena. Itu tergantung suhu yang gitu kata kuncinya ya. Oke? Nah, itu untuk yang dehidrasi. Nah, nanti si alkohol juga dia bisa bereaksi dengan HCl. HCl itu apa? Asam halida ya. Karena nggak hanya HCl kan, ada HBl, ada HI gitu ya. Nah, si alkohol di sini bereaksi misal pakai gitu ya. Nah, saya tambahkan HCl, tukar posisi aja, Cl-nya masuk, berarti si OH-nya keluar. Kan ini mirip dengan reaksi apa kalau barter? Substitusi. Jadi ini kan nama lainnya kalau ditanya substitusi. Gitu. Hasilnya apa? CH3 jadi dengan Cl, OH-nya jadi H2O. Gitu kan? Nah, ini kalau dinamakan metanol, asam klorida. Nah, ini jadi halida, kloro, meta, nah dengan air. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi si alkohol ini kan macam-macam reaksinya banyak, ya. Nah, kita lihat lagi, saya cukupkan segini dulu karena nanti alkohol masih bisa juga, tapi dia tepatnya tidak saya simpan di sini. Nanti di bagian kalau dengan asam karboksilat ya. Jadi cukup untuk sifat-sifat alkohol sampai sini. Jadi diingat bisa membentuk ikatan hidrogen. Dia mudah menguap, berarti titik didihnya rendah. Dia bisa bereaksi dengan Na, dia bisa bereaksi dengan PCl3, PCl5, asam sulfat dan HCl. Gitu. Nah, sekarang untuk sifat-sifat ether berarti apa yang berbeda dengan sifat alkohol? Nah, yang pertama sifat ether itu dia sukar larut dalam air. Nah, kenapa dia sukar larut? Air itu satu nih, kalau mau larut dalam air satu harus punya ikatan hidrogen. Dua, dia harus kovalen polar atau senyawa ion. Misalnya NaCl, NaCl itu ion. Kenapa? Karena dari logam non-logam. Itu bisa dengan air larut. Nah, tapi ether itu kan ROR. Ether itu ROR. Si O-nya itu dengan hidrogen enggak berikatannya. R itu apa? Karbon kan? Berarti ini sebenarnya O dengan C, O dengan C. Dan O dengan H. Jadi dia di sini tidak memiliki ikatan hidrogen. Kenapa? Karena ikatan hidrogen itu harus ya si O-nya itu H-nya harus dengan NON ataupun FON. Jadi boleh H dengan O, H dengan F atau H dengan N. Kalau pada air kan H dengan O. Sedangkan di ether itu tidak ada H dengan O. O-nya malah dengan C. Jadi nggak bisa. Itu makanya akibat itu jadi si ether ini sifatnya non polar. Makanya tidak larut dalam air. Ya, karena si ethernya non polar. Jadi kalau mau larut dalam air harus punya tiga. Punya ikatan hidrogen, kovalennya harus polar, atau dia senyawa ionik, itu baru bisa larut. Ya, nah selanjutnya dia ether itu tidak bereaksi saya. Tadi dengan siapa? Dengan Na. Jadi bisa bereaksi dengan Na atau dengan K itu hanya alkohol. Dengan PCl3 dia juga tidak bereaksi, hanya alkohol. Artinya PCl3 dan Na itu bisa sebagai pembeda. Kalau dia bereaksi dengan alkohol berarti itu alkohol. Kalau dengan ether berarti tidak bisa. Gitu. Berarti ciri khas kalau bisa berarti itu alkohol. Nah, tapi si ether bereaksi dengan PCl5. Nah, dengan PCl5 berarti si PCl5 mah dengan ester dengan alkohol bisa, dengan ether juga bisa. Berarti jangan dipakai.
Kenapa? Karena nanti kamu akan kebingungan kan, kalau dua-duanya bereaksi berarti ini apa kan gitu ya. Nah cuman strukturnya beda kan, kalau alkohol itu ROH kan. Nah kalau eter itu ROR. Saya bedakan R-nya, satu pakai aksen. Ditambahkan PCl5, nanti hasilnya jadi RCl, terus R aksen Cl, ditambahkan POCl3. Sama nggak hasilnya dia? Sama, ini juga ada POCl3. Sama, dia ada RCl. Pembedanya 5HCl. I5, RCl, cuman R-nya beda. Kalau misalnya di sini R-nya beda. Kalau sama misalnya ini CH3, O CH3, terus PCl5. Kamu kan R-nya CH3 kan? Berarti CH3Cl. L aksennya juga CH3, berarti CH3Cl. Sisanya O, P, dan si Cl di sini sisa 3, makanya jadi POCl3. Kayak gini maksudnya. Kalau beda, ibu ganti misalnya ini C2H5, ya tinggal ganti satu, berarti dengan C2H5. Bukan kayak tadi sama misalnya jadi 2. Bisa, jadi 2 CH3Cl boleh, karena sama gitu ya. Kalau beda ya tulis sendiri-sendiri. Gitu. Bisa dipahami? Sampai sini, stop, foto dulu. Nah itu pembedanya antara alkohol dengan eter. Oh, aku mau nanya. Boleh. Mangga Kanaya. Yang alkohol tapi Boleh. Sok. kalau Apa? tadi kata ibu bisa sama H2SO4 tuh sama dengan katalis. Bisa. Jadi kalau apa sih KMNO apa sih itu yang katalis KMNO4 itu bisa? Kalau KMNO4 mah itu oksidator, say. Beda ya. Oke. Katalis dengan oksidator beda. Kalau oksidator itu berarti dia zat yang bersifat supaya si alkoholnya tuh dioksidasi. Kan kamu ada istilah nih, reduksi oksidasi. Ada istilah reduktor oksidator kan? Jadi kalau oksidator itu dia mengalami reduksi kan? Ngerti nggak? Kan reduksi sama dengan oksidator. Artinya si yang mengalami reduksi itu zat yang lainnya harus mengalami oksidasi gitu, penyebab. Nah, si KMNO4 itu dia oksidator, berarti menyebabkan si alkoholnya teroksidasi. Nah, dianya sendiri itu nanti reduksi sebenarnya. Nah, si KMNO4-nya tuh, berarti kalau reduksi si KMNO4 itu biloxnya akan turun gitu. Cuman itu tidak ditunjukkan si perubahan KMNO4-nya, kamu hanya ditunjukkan perubahan alkoholnya aja kan. Gitu, karena yang kita lihat itu hasil saat alkohol teroksidasi, hasilnya jadi apa? Jadi kita tidak melihat perubahan si KMNO4-nya. Nah, tapi kalau katalis, dia itu menyebabkan zat yang lain bisa bekerja tanpa katalis, cuman lambat. Ngerti nggak? Berarti si katalis itu supaya bekerjanya cepat, tapi dianya sendiri tidak terlibat di dalam reaksi itu, hanya menyebabkan si zat itu jadi lebih cepat gitu. Iya bisa, cuman misalnya waktunya lama gitu. Itu bedanya. Jadi ibarat kayak gini, kamu kalau di dalam proses secara biologi ya, di reaksi biologis itu kamu kan ada yang namanya inhibitor kan dalam proses enzim. Ya, ada. Nah, kalau inhibitor itu justru penghambat kan. Jadi justru reaksinya harus lambat. Hari katalisator mah justru reaksinya harus cepat. Nah, itu bedanya. Seperti itu. Paham cara kerjanya? Oke, siap. Kalau sudah difoto kan? Saya hapus dulu ya. Nah, jadi kamu ketika kita belajar organik sebenarnya ini ya, saya kasih tahu dulu. Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya cara sederhananya. Ya enggak? Ini tambah ini, pokoknya jadi ini dan ini. Kan saya nggak bilang, kenapa harus begitu? Ya, kalau saya jelaskan lebih kompleks, itu ada namanya mekanisme. Itu panjang banget kalau saya harus jelaskan. Kenapa? Karena setiap reaksi, artinya misalnya gini tadi, alkohol dengan HCl, gitu kan? Nah, kenapa hasilnya harus begini? Karakter si reaksi ini, nah, masing-masing punya karakter. Kalau kamu membaca kitabnya organik,
di kimia itu ada buku jilid 1, jilid 2, penulisnya itu kamu kalau kuliah dimanapun pasti suruh pakainya buku itu dulu. Itu nama penulisnya namanya Fessenden and Fessenden. Jadi ada 2 orang, marganya sama. Nama belakangnya itu Fessenden dan Fessenden. Nah, itu ada kimia organik 1, kimia organik 2. Nah, biasanya secara umum reaksi dalam kimia itu kalau enggak substitusi, ya. Nah, substitusi misalnya, substitusi itu ada banyak. Ada nukleofilik, ada elektrofilik. Jadi nukleofil atau elektrofil gitu. Maksudnya tuh yang masuknya tuh yang bermuatan negatif atau yang bermuatan positif. Kayak tadi misalnya gini, ROH, OH-nya itu kan bermuatan negatif kan, OH-. Nah, RCl, Cl-nya negatif nggak? Yes. Berarti hanya tukar ion negatif dengan ion negatif kan? Nah, itu kan substitusi anak. Nah, ya, jadi itu kalau saya panjangkan babnya nggak muat, jadi saya reduksi, hanya perpendek, pokoknya hasilnya kamu hafalkan harus begitu, kayak gitu maksud saya ya. Karena nanti di kimia juga ada yang namanya sintesis, itu juga khusus. Ibu aja sampai saat ini masih belajar, karena itu terlalu banyak konsep yang harus dikuasai gitu ya. Nah, makanya di sini saya pondokin lah ibarat bahasa sebenarnya ya, cara ringkasnya begitu. Jadi kamu hafalin aja dulu. Nah, nanti kalau pengen pahamnya tergantung kamu kebutuhan kuliahnya. Kalau kuliahnya kimia, ya pasti bakal belajar lagi yang kayak begitu-begitu itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kamu di si ether, tadi kan saya baru dia tidak bereaksi dengan Na. Ya, dia bereaksi dengan PCl5. Dia tidak bereaksi dengan PCl3. Nah, sekarang si ether juga bisa mengalami substitusi. Kalau tadi alkohol mah dengan HCl, ya. Nah, si ether mah dengan HI di sini reaksi substitusi ether. Nah, misalnya ROR dengan HI, ya, dengan HI asam iodida. Tadi R-nya pakai aksen kan, bisi R kiri kanan itu tidak sama. Nah, hasilnya itu si siapa namanya? Kamu kan ini ada RO ya. Ini ada RO. RO-nya akan gabung sama H. Jadi RO-nya gabung, terus nanti si I-nya dengan R aksen. Jadi nanti ROH ditambah RI, R aksen I gitu. Jadi kalau kamu di sini CH3O, CH3 plus HI gitu. Nah, hasilnya jadi CH3OH ditambah CH3I kayak gitu. Itu kalau dengan HI. Nah, tapi kalau kamu misalnya Bu, gimana kalau beda? Misalnya kiri kanannya nggak sama gitu ya. Ini CH3O, ini C2H5 plus HI. Nanti jadi apa? Kan gitu. Siapa yang harus RO-nya? Ingat, ini kan ada RO, ada R aksen kan? Nah, yang dijadikan RO itu yang pendek. Berarti yang karbonnya lebih pendek. Karbonnya ini karbon pendek. Nah, berarti pasti si CH3 gitu. Jadi nanti di sini CH3OH ditambah C2H5I. Nah, gitu. Ya, itu kalau dengan si HI. Nah, kalau sekarang saya si HI-nya terusnya ditambahin. Berarti nanti HI-nya jadi bisa jumlahnya lebih banyak daripada si ethernya. Ya, artinya kelebihan gitu si HI-nya. Nah, hasil reaksinya berarti di sini si ROR aksen ini tambahin 2HI misalnya I2ROR, nanti hasilnya jadi R2RI ditambah 2H2O gitu. Berarti kalau saya tulis di sini misalnya CH3O CH3 plus HI jadi apa? Ini kan 2, ini 2. Berarti si CH3 ini kiri kanan jadi berapa? Ini ada 2 kali 2, harus ada 4 kan? Nah, saya tulisnya 2C2H5 plus 2H2. Kenapa? So, lihat dulu lah. Kan kamu jumlah karbonnya harus berapa? 2. Ini kan 2. Ini
Ini karbon 2 kali 2 berapa? Nah, Maksudnya? kalau karbonnya 2, hidrogennya kan jadi 5. Oh, yang itu jadi disatuin. Si R-nya tadi 1 ya. Nah, kamu lihat H-nya kan ini 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 2 4. 10 tambah 4 14. Ini 6 kali 2 12 tambahin 2 14. Sama kan? Nah, coba saya ganti. Kalau saya di sini C2H5, oh C2H ditambahkan 2HI. Kira-kira jadi apa di sini? 2 Karbonnya jadi berapa? 8. 2 tambah 2 kalau pengen jadi 8 dia tulisnya C4 jangan C8 ya. Ini koefisien. Oh, itu tuh harus. Harus 2 koefisiennya. Oh iya. Nah, hidrogennya berapa? 1 2 5 10 kali 2 20. Kalau karbon 4 hidrogennya berapa di alkana? C4 10 kan? Nah, H-nya di sini kamu tulis 9 ditambah 2 aduh. Wow. Kan alkil itu selalu hilang 1 hidrogen. Ini kan jadi alkil. Berarti ini 9 kali 2 berapa? 18. Tambah 4? 22. Ini 5 tambah 5 10 kali 2 20. Tambah 2 22. Sama kan? Oh, jadi alkil tambah 2. Ya, alkil gabung dengan I ditambahin H2O. Itu. Ya, oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu yang di rumah? Untuk Ether, mangga. Awas ya, konsentrasi guys. Kalian harus usaha lebih effortnya karena organik itu banyak. Itu kata kuncinya. Oke, yang sebelah sini mah kan udah dipoto ya. Guys, yang udah dipoto belum? Udah kan? Saya hapus ya. Udah belum. Udah kan yang tadi. Oke. Yuk, selanjutnya sifat aldehid dengan keton. Nah, di sini kita lihat sifat aldehid dengan keton. Aldehid dengan keton. Ini ya, A, sifat aldehid. Aldehid itu R, C, O, H. Itu kan strukturnya. Ada nggak O dengan H secara langsung? Tidak. Itu O-nya dengan siapa? C. Berarti dia juga tidak bisa atau tidak punya ikatan hidrogen. Jadi di sini kita tulis dia merupakan atau dia memiliki ikatan kovalen polar karena tidak simetris ya, kan ke kiri R, ke atas O, ke samping H. Berarti dia kovalennya polar. Tapi dia karena polar, tadi kan saya bilang yang bisa larut dalam air itu selain ikatan hidrogen bisa juga yang polar. Jadi di sini dapat larut dalam air karena dia ikatannya kovalen polar. Terus dia tadi kan alkohol primer, kalau dioksidasi jadi apa? Aldehid. Aldehid dioksidasi jadi berarti dia dapat dioksidasi. Itu jangan lupa ya. Nah, selanjutnya dia bereaksi di sini, bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Kamu sudah uji urin kan praktikum biologi? Belum. Kelas 11 tuh. Nggak ada ya. Kalian yang PJJ, kasihan. Kalau yang sekarang tuh lagi praktikumnya itu saya. Yang ekspresi ya. Jadi pipis. Kamu pipis kan? Atau kamu pernah nggak di rumah sakit disuruh, so kamu pipis ke wadahin? Pernah? Di lab. Kamu saya misalnya ke laboratorium di rumah sakit, saya bilang, Mbak, saya mau tes urin uji narkoba, pernah nggak? Nah, misalnya, kan urin yang dites ya, atau misalnya, Mbak, saya pengen tahu punya penyakit diabetes atau enggak, misalnya, nah itu urinnya yang diuji, yang dicek, ya. Nah, ya, terus untuk yang reaksinya nanti sekalian ya. Nah, sekarang kita sifat keton dulu.
keton RCOR. Nah, sifat keton, nah karena ini RCOR, R-nya kan kiri kanan bisa saja simetris ya. Bisa sama, bisa enggak gitu. Berarti ya kita bisa sebut saja ikatannya masih kovalen polar karena tergantung nanti struktur R-nya. Terus tapi dia kurang larut dalam air. Nah, kenapa? Karena tadi bisa saja simetris dan tidak. Jadi dia kurang larut dalam air, lebih mudah larut si aldehid dibanding ketol, gitu ya. Terus dia tidak dapat dioksidasi karena tadi keton dihasilkan dari oksidasi siapa? Tadi yang buat Alkohol sekunder. Dioksidasi jadi keton. Ketonnya bisa nggak dioksidasi? Enggak. Makanya dia tidak dapat dioksidasi. Nah, terus dia tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Jadi si Fehling dan Tollens itu untuk membedakan dia aldehid atau bukan. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau zaman-zamannya UN ya ada ujian nasional, selalu reaksi gini teh minimal keluar satu di dalam pertanyaan gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, contoh si reaksi aldehid dengan Fehling misalnya ya. Nah, dengan Fehling. Nah, si Fehling itu kan kamu kalau pernah mendengar di biologi itu ada Fehling A, ada Fehling B, gitu ya. Yuk Dita, Kristo, Rosan, kameranya dinyalakan lagi. Nah, strukturnya kayak gini. RCOH, si Fehling itu secara sederhananya, gitu ya, dia rumusnya tuh Ag2O. Secara rumus sederhananya. Berarti ini apa? Perak oksida. Peraknya perak 1 oksida. Nah, dia akan hasilnya itu jadi perak. Berarti kalau peraknya mau keluar, itu gabung dong. Ke siapa? RCOH ya. Nah, makanya dia jadi RCOOH plus Ag. Ag-nya harus berapa di situ? 2. Dia tulis 2. Solid. Nah, kalau kamu lagi prakteknya, tuh misalnya urin gitu ya, yang dicurigai ada gugus aldehidnya, kamu tetesin Ag2O. Nah, di gelas yang kamu pakai, mau gelasnya gelas kimia atau tabung reaksi gitu ya, ternyata di dinding tabungnya itu ada yang kayak warna perak. Peraknya tuh kayak lapisan tipis gitu. Kamu pernah nggak kayak makan disebutnya teh lotion kayak coklat yang bulat, ada pelapisnya, kukus. Nah, sejenis kayak lapisan tipis itu kayak aluminium foil. Jadi kalau ada yang lapisan tipis gitu berwarna perak mengkilat, berarti itu peraknya. Jadi di sini disebut ya biasanya kalau di istilah kimia itu cermin perak. Jadi kalau ada cermin perak berarti positif, itu ada gugus aldehidnya. Gitu. Kalau dia tidak bereaksi berarti negatif, artinya tidak ada gugus aldehid. Nah, salah satunya kalau saya X itu aldehid dan Y itu keton, berarti keton dengan si Fehlingnya negatif, tapi si aldehid dengan Fehlingnya nanti positif. Positif itu ditandai menghasilkan cermin perak. Nah, saya kalau R-nya di sini C2H5, COH berarti jumlah karbonnya berapa? 3. Kalau 3 namanya apa? Benar. Propanol. Karena aldehid kan? Nah, ditambahkan Ag2O. Maka hasilnya R di sini tetap C2H5. C di sini CO. Nah, tambahin O di antara H-nya. Jadi OH dari H doang jadi OH. Tambahkan 2 Ag gitu. Paham? Itu kalau dengan Fehling. Yes. Nah, kalau reaksinya aldehid dengan Tollens, ya, aldehid. Nah, dengan Tollens, gitu ya. Nah, si Tollens akan menghasilkan endapan yang warnanya kayak batu bata. Kamu batu bata warnanya apa? Merah kan? Nah, merahnya itu kayak merah-merah jingga gitu kan. Nah, kalau ada hasilnya itu, berarti dia tuh aldehid. Kalau tidak menghasilkan endapan merah bata, berarti itu bukan aldehid. Gitu. Nah, jadi
saya tuliskan di sini RCOH, boleh saya tulis begini atau boleh begini, ditambahkan CuO 2 CuO. Nah, hasilnya nanti sama. Menghasilkan apa? Karboksilat juga, RCOOH ditambahkan Cu2O. Oke, ini solid. Kenapa O-nya di sini cuma satu? Karena satu lagi di sini, gitu ya. Nah, berarti saya tuliskan di sini, yang di bawah udah kepotong. Berarti kalau saya CH3COH ditambahkan 2CuO, apa hasilnya? CH3CO kan? Nah, plus Cu2O solid. Nah, ini teh berupa endapan berwarna merah bata. Berarti positif itu aldehidnya dengan toleks. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak. Kalau nggak ada, fotoin. Berarti aldehid keton udah, karena si ketonnya mah tidak bisa bereaksi. Tapi ada. Nah, kalau tidak bisa tuh kalau dengan Fehling dan Tolens ya. Nah, tapi nanti tadi kan reaksi oksidasi, lawan oksidasi apa? Pintar. Berarti aldehid bisa direduksi, keton juga bisa direduksi. Ibu itu kan aldehid sama keton kayak apa gitu? Apanya? Satu rumus di isomer kan? Rumusnya sama kan? Apa rumusnya? Cn H2n O kan? Nah, kan rumusnya sama. Kalau alkohol samanya dengan siapa? Eter. Cn H2n plus 2O. Kamu mah, ibu kayak alien aja ngomong sendiri. Kamu masih ingat gitu? Kamu yang mana ibu, yang mana? Kata si Naulan, ibu yang mana bu? Semangat Naulan. Sesuai rumus yang Iya. Karboksilat dengan ester. Nah, itu juga rumusnya serumpun. Cn H2NO2. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi alkohol primer dioksidasi jadi apa? Jadi lupa. Jadi aldehid. Jadi ingat ya, nih. Reaksi reduksi keton, aldehid dulu, aldehid gitu. Nih, RCOH atau kamu nulisnya begini, COH tambahin H2. Apa hasilnya? Kan dia kebalikan. Kebalikan apa? Oksidasi. Kan oksidasi jadi aldehid. Berarti kalau aldehid direduksi ya balik lagi jadi alkohol. ROH. Ini alkoholnya apa? Primer. Balik lagi. Itu bisa dong sebelum aldehid. Kalau karboksilat nggak bisa, kan tidak melepaskan H2 kan? Ya. Ya, kenapa? Ini saya kan lawan oksidasi reduksi. Lawan oksidasi reduksi. Saya nanya dulu. ROH garisnya berapa? 1. RCOH ada garis 2-nya enggak? Ada. Nah, garis 1 berubah jadi garis 2, apa namanya? Dari ikatan tunggal jadi ikatan rangkap 2. Jadi mancing. Markovnikov. No, Markovnikov mah rangkap jadi tunggal. Ini mah tunggal jadi rangkap. Adisi itu rangkap jadi tunggal. Tunggal jadi rangkap. Nah, ngeluarin H itu namanya apa? Membuang itu apa sih namanya? Nah, eliminasi guys. Jadi gini, oksidasi itu nama lainnya. Si ibu jadi lagi kuis cepat ya. No. Eliminasi. Iya. Jadi oksidasi itu nama lainnya eliminasi. Siapa yang dielimnya? OH. Nah, kamu nih kalau lagi kekurangan air disebutnya apa? Dehidrasi. Nah, kalau keluarnya hidrogen, dehidrogenasi. Jadi hidrogennya yang dibuang. Itu nama lain. Jadi ingat, awas di sini ya. Nih, apa namanya tuh oksidasi.
dia punya persamaan eliminasi, atau kalau yang dibuangnya hidrogen, nah yang dibuangnya jadi dehidrogenasi gitu say. Ya karena suka nasi ya selalu nasi. Nah kalau reduksi itu sama dengan adisi. Adisi itu berarti bergabung kan hidrogennya. Berarti ini hidrogennya mau saya gabungkan lagi. Hidroksi. Masuknya di mana? Jangan dipaksa, nggak ada dia pertamanya. Masuknya di mana hanya? C. Masuk ke C1, yang satu lagi ke oksigen. Kan balik lagi. Ya. Jadi kalau saya punya CH3, CH2, CO, H plus H2, maka si H-nya itu masukin ke oksigen. Berarti jadi apa? CH3, CH2, COH. CH3. O-nya kalau dikasih H jadi apa? OH kan? Nah, satu lagi harus ke C. CH, COH, CH, CH3, CH2, CH. H-nya tambahin CH, tambahin H, H2. O-nya OH. Iya. Setuju? Ya. Setuju. Jadi dari propanal balik lagi jadi propanol di nomor 1. Kan gitu kebalikannya kan? Jadi dibalik lagi gitu ya. Jadi si reaksi itu ada yang bisa dibalikin lagi gitu, tapi ada yang enggak bisa gitu ya. Aku udah ketawa semua. Akhirnya jadi ada yang kabur hiji. Sudah menyerah guys. Si Kristo hilang guys. Nah, gitu banget. Dia susahnya menghilang-hilang. Kalian sayang yang di sini nggak bisa menghilang kecuali punya kakek bunting aja tuh. Lomba amatnya jadi lomba kan gitu. Nah selanjutnya berarti kalau saya reaksinya reduksi apa namanya keton. Nah berarti si keton teh kan RCOR plus H2. Jadi apa? Sama hidrogennya masuk, tapi di mana masuknya? CO Pada O pada H, ya kan? Jadi RC. Nah, beda mana dulu saya Cina. Apa sih? RCOH CHR. Nah, gitu. Berarti kalau saya di sini CH3 CO CH3 plus H2. Maka CH3 berarti namanya apa? Dari 2 propanon balik lagi jadi 2 propanol. Itu ya. Jadi sebenarnya kamu cukup ingat satu reaksi aja oksidasi. Reduksi itu tinggal kasih panah balikin, tinggal kebalikannya kan? Ya, oke, paham ya? Asik, Kristonya udah balik lagi, kirain udah pundung. Oke, siap. Ada pertanyaan dulu gak guys? Jadi ada Abra. Kalau Abra hilang salah masuk tadi. Nanti siapa salah masuk? Oke, yang sebelah sini udah dipotongkan tadi. Ya, jadi yang reduksi beres nih. Sok dicek dulu. Oke ya. Jadi luar biasa kan belajar organik teh pusing. Benar. Sekali ngedengar mah benar pusing tuh. Jadi nambah ada Johannes di sini, ada Jaki. Guys, kalian kayaknya benar nggak grupnya di sini? Kayaknya salah deh. Kayaknya kamu harusnya 3 SMA 1 cu. Atau kamu rindu ibu jadi salah masuk kamar. Nah nanti ibu. Ada apa dengan dream? Bukan it's my dream. Lagi ini saya jadi my dream bu bisa reaksi organik. Nah artinya si ibu udah keracunan
diracunin ini sama layangan pegat. Udah kan yang ini dari fotoin di seksi juru foto ini dari fotoin ya udah. Oke. Yang untuk ya. Udah. Nah, sekarang si baru. Nah, si senyawa organiknya itu yang belum adalah asam karboksilat dengan ester ya. Asik kan? Jadi kalau belajar itu serius-serius nih awet jenuh guys. Kalau jenuh kalian merasa ini penderitaan. Tapi kalau kalian senang, beres gitu selesai ya. Nah, mau ngerti tengah ini mah kumang kewe deh ke jelawe ya namanya. Nah, sekarang sifat asam karboksilat dengan ester ya, karboksilat dan ester. Nah, sifat asam untuk sifat asam karboksilat, anak-anak udah jelas itu ada kata asam. Berarti dia dapat memerahkan ya, memerahkan lakmus merah dan biru ya, karena dia bersifat asam. Terus ada ikatan hidrogen enggak pada asam karboksilat? Ada. Dia kan COOH. Berarti ada O langsung dengan H. Berarti dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi nanti dapat berikatan dengan air. Nah, karena dia dapat berikatan dengan air, berarti si asam ini mudah larut dalam air. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya apa sih pada sampai jadi hening gitu guys. Nah, selanjutnya dia juga, tapi gini, yang dapat larut dalam airnya itu tergantung jumlah C. Ya, kan ini ada R ya. Berarti R-nya itu boleh karbon 1, 2, 3 gitu kan. Nah, saya tulis di sini deh. Mudah larut dalam itu kalau si karbonnya teh karbon 1 sampai karbon 4. Jadi kalau karbon yang sudah lebih dari 5 itu sukar larut. Kenapa? Karena meningkat sifat non polarnya makin bertambah. Jadi kalau semakin non polar dia makin susah larut di dalam air gitu ya. Nah, terus titik-titiknya itu kan berarti rantai C-nya tuh banyak kan, panjang kan. Jadi nanti semakin panjang rantai C, si panjang rantai C-nya, maka di sini nanti titik didihnya akan semakin tinggi. Gitu. Nah, itu untuk si asam karboksilat ya. Dan dia tadi hasil dari apa? Oksidasi siapa? Itu aldehid. Iya, selain aldehid, oksidasi alkohol primer. Jadi nanti alkohol primer bakal jadi aldehid, bakal jadi asam karboksilat. Nah, itu untuk si namanya itu asam karboksilat ya. Nah, untuk si ketonnya, si esternya, untuk si esternya sifat ester. Nah, si ester itu dia tidak dapat merubah kertas lakmus. Nah, warna kertas lakmus. Kenapa? Karena ester itu bukan asam ataupun basa. Nah, tapi secara ciri khas dari ester, dia memiliki aroma wangi. Ya, jadi dia sangat wangi. Beda dengan asam. Asam kalau kamu lagi habis basket, dipegang keteknya, bau asam ya, itu asam. Baunya kecut kayak gitu. Tapi kalau ketek kamu kecut, berarti kamu tuh asam karboksilat artinya. Ya, aromanya agak begitu. Nah, terus si ester itu dia sedikit larut dalam air. Jadi lebih sulit lagi larut dibandingkan si asam karboksilat. Terus dia lebih mudah menguap daripada alkohol atau asam. Nah, jadi kalau dia lebih mudah menguap berarti titik didihnya tuh lebih rendah. Karena dia mudah menguap.
Lalu si reaksinya, nah kan nggak muat nih, foto dulu. Saya mau ke reaksi, nanti ada kaitannya sama kayak tadi kan alkohol dioksidasi bisa balik lagi di reduksi. Nah, ester dengan asam karboksilat juga ada reaksi bisa bolak-balik. Jadi bisa asam karboksilat menjadi ester, ester bisa dibalikin lagi jadi asam karboksilat. Ya, semangat ya. Udah berapa papan tulis nih kita? Udah 3, udah 3 papan tulis ya. Jadi harus semangat nih, karena ya inilah yang namanya ketinggalan jadi menurut ya. Nah, untuk reaksinya di sini reaksi asam karboksilat dulu. Nah, si asam karboksilat itu mengalami satu namanya tuh reaksi esterifikasi. Artinya esterifikasi itu kamu mau membuat ester. Jadi kalau saya punya di sini RCOOH ditambahkan R aksen OH, dia hasilnya si R aksennya tuh tinggal tukar posisi sama si H dengan H. Jadi R-nya masuk, berarti H-nya keluar. Berarti HOH jadi apa? H2O. Yes. Berarti RCOO R aksen plus H2O. Nah, kalau saya R-nya, misalnya nih, Kristo, switch view, nyalain kameranya. Kristo mau R-nya berapa? Udah jawab, TikTok, dia udah tidur dia. Ah, berapa R-nya mau berapa? 1 aja Bu. 1 aja, benar. Biar cepat ya Bu. CH3, COOH. Ditambahkan, mau yang berapa R aksennya? Besok, R aksennya mau berapa karbonnya? Sama aja Bu. Oke, katakan aja. Berarti C2H 5OH. Jadi apa hasilnya? Jadi CH3, CH3, COO, C2H. yes, ditambahkan. Nah, itu. Nah, ini teh bisa bolak-balik. Jadi gini maksud Ibu, kalau kamu dari sana ke sini, itu esterifikasi. Nah, kalau dari kanan ke kiri, saya kembaliin ke sini. Set, gitu ya. Itu namanya hidrolisis. Jadi, asam karboksilat, ya, tambahkan alkohol, hasilnya jadi ester tambah air. Jadi kenapa disebut esterifikasi? Karena hasilnya ester. Kenapa saat ester ditambah air disebut hidrolisis? Segala sesuatu yang ditambah air namanya hidrolisis. Itu ya. Nah, ini kalau kita namain kayak apa? CH3COH. Asam Nah, asam cuka atau asam etanoa atau asam asetat. C2H5-nya? C2H5OH? Kesini? etanol. Alkil, alkanoa. Yang menjadi ilnya siapa? C2H5. Berarti etil. OH-nya itu CH3COO. Berarti etanol. Itu ya, itu namanya reaksi esterifikasi. Oke, sekarang kita lihat tadi ester bisa dihidrolisis ya. Nah, tapi saya kan masih reaksinya untuk asam karboksilat dulu ya. Nah, untuk asam karboksilat nanti bisa juga dia reaksinya penetralan. Nah, kalau penetralan itu apa? Yang disebut netral itu apa? Netral teh berarti asam ditambah basa. Nah, yang kedua bisa reaksi penetralan.
Berarti kalau saya ada RCOOH ditambahkan NaOH nanti jadi RCOONA plus H2O. Berarti yang kamu tukar siapa? Na-nya masuk, A-nya keluar. Kan tinggal gitu. Berarti kalau saya ini CH3COOH ditambah NaOH jadi CH3COO Na plus H2O. Itu namanya penetralan. Ya. Nah, sekarang yang oksidasinya nggak usah ya karena tadi udah di alkohol sudah terwakili. Nah, sekarang reaksi ester ya, ester. Nah, kalau reaksi ester namanya reaksi hidrolisis. Nah, hidrolisis itu berarti ester balik lagi jadi karboksilat dan alkohol. Berarti RCOOR aksen plus H2O balik lagi jadi RCOOH plus R aksen OH. Kan gitu. Ya, kalau saya R-nya C3H7O COO sip, ini C2H5 ditambahkan H2O kira-kira apa? Jadinya C3H7COOH plus C2H5OH. Jadi ingat dari sini kamu ada HOH kan? Ya, H-nya masuk, C2H5-nya tukar dengan H. Gitu. Bisa dipahami? Oke, yang ini udah dipotong? Yes. Boleh, sama aja, tapi lebih panjang gitu gambar. Bahkan kalau nanti kalian sudah belajar benar-benar organik ya, si R atau karbon itu nggak ada. Jadi saya nggak nulis karbon, saya nulisnya gini ya, GG ya kan, misalnya, oh nah karbonnya ada nggak di sini? ada. Nah itu nanti kalau di buku-buku kampus tuh kayak gini, nggak ada yang nulis kayak gini-gini. Jadi kamu R-nya di mana? Setiap di pojok ini tuh C, di pojok sini C, berarti di sini juga ada C. Garisnya baru berapa di sini? 1. Ini baru 1 garis ya? Berarti C yang ini sisa berapa H? 3. Nah, pintar. Berarti ini 3, di sini 3, di sini berapa? 1, 2, 3. Sudah ada 3 garis. Nah, itu. Tapi nggak saya tulis, ini nggak ada. Nah, kalau di level soal kampus tuh kayak gitu. Ya, jadi kamu jangan kaget. Iya gambar naon jika jelema keur ngangkang, bukan. Itu ada karbon dengan OH gitu ya. Jadi itu kalau di level universitas karena kalian masih belum ke kampus, jadi dilihatin dulu karbonnya. Ya, kan kebayang kalau karbonnya udah 17 masa udah C terus mau buku naoge cu nangis ya. Oke, siap? Sudah difotoin belum? Yuk, difotoin. Ini juru foto sampai lemas guys. Kalian harus bayar mahal ini ya sama juru foto. Bu. Ya. Boleh. Kalau biasanya mereka ini bab kimia organik dapat berapa soal? Kenapa? Kalau biasanya di UTBK kimia organik dapat berapa soal? Maksudnya gimana Kristo? Kalau Maaf, pelan-pelan. Kalau di UTBK Ya. kimia organik dapat berapa soal, Bu? Oh, di yang UTBK. Iya. Ya, biasanya paling biasa banyak juga. cuma 2 soal. Paling banyak cuma 2 soal, Kristo. Itu masuk levelnya berarti yang hot. Makanya poinnya lebih besar. Kan kamu semakin banyak orang tidak bisa menjawab sedangkan kamu bisa, berarti kamu dapat poinnya gede, 4 misalnya. Kalau semakin banyak orang bisa jawab, berarti kamu cuma dapat poin 1. Karena itu dianggap mudah. Nggak ada minus. Kamu kalau nggak bisa ya 0. Nanti kalau minus tapi saya bisa modal. Ya kalau nggak 0 nilainya. Tapi semakin banyak, jadi semakin banyak peserta yang menjawab benar, nilainya jadi kecil. Itu sistemnya kayak gitu. Oh, bukan dari awal udah ada. Nggak ada. Jadi kamu labeling soal ini gampang atau tidak itu bukan panitia.
Tapi peserta tesnya nanti pada saat peserta tesnya break ngerjain, semua bisa misalnya, berarti itu nilainya 1. Kalau nanti pas tes break, yang bisanya dari 1000 peserta kok cuma 10 orang, berarti nilainya itu paling besar gitu. Makanya nanti jumlah totalnya itu kan beda-beda kan? Ya, karena itu tergantung peserta ujiannya anak-anak. Makanya kamu yang paling terbesar setiap sesi tes itu akan berbeda. Jadi ada yang misalnya kimianya tergedenya 1000, tapi ada juga di sesi berikutnya misalnya 1200. Nah, itu tergantung peserta tes. Ya beda tiap hari tesnya itu beda juga angka terbesar. Gitu ya. Nah, karena pernah ada yang TPU ya, TPU itu yang kamu belajarnya sama Bu Fitri kan. Nah, pernah ada saat se-Indonesia itu yang nilainya besar itu cuma berjumlah 2 orang. Jadi kamu dari 1 hari sesi tes itu misalnya ada 1000 orang, itu yang nilainya di atas, misalnya yang nilainya 1000 gitu ya, itu cuma seorang. Berarti kebayang dong, yang lainnya rata-rata kan, ternyata beda sorangan gitu. Nah, berarti itu dia yang bisa menyelesaikan yang sulit gitu. Paham? Nah, jadi kamu makanya kenapa harus bisa semua? Yang kalau kamu giliran dapat yang sulit tapi kamu bisa, nanti kan poinnya jadi besar. Gitu. Jangan kamu ngerjain yang mudah terus ya. Kalau yang mudah ya semua orang juga pasti berpikir yang mudah gitu. Paham? Ya. Makanya ini kita ajarkan itu biar kamu nanti bisa semua. Yang susahnya bisa, yang gampangnya bisa. Oke, sudah difotoin kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang yuk. Apa? Udah jam berapa ini? Ya, udah 18.23, guys. Tapi Ibu satu soal lagi aja, satu reaksi aja. Terakhir ya ini, udah terakhir. Jadi, kamu bisa membuat sabun. Nah, sabun itu disebut nama gaulnya ya, saponifikasi. Ya, itu penyabunan, artinya kamu mau membuat sabun. Sabun itu dibuat dari apa? Dari basa. Pintar, sama apa? Sama lemak. Nah, lemak itu turunan ester. Lemak itu turunan ester. Saya misalnya, lemak itu kan bisa dari tanaman, bisa dari hewani ya. Nah, saya misalnya ngambil si lemaknya itu adalah CH2. Misalnya saya tulis begini, reaksi saponifikasi atau disebut penyabunan. Nah, saya punya CH2OC17H35. Strip CH-OCO-C17H35. Ini CH2OCO-C17H35. Kan ini diulang 3 kali ya, berarti tri, ya kan? Nah, ini dinamakan gliseril tristearat. Ini namanya gliseril tristearat. Berarti ini teh golongan ester. Nah, ditambahkan sama kamu misalnya 3NaOH. Nah, berarti kan ada yang gabung sama Na, ada gabung yang sama OH. Nah, kamu potong aja di sini. Berarti ini teh RCOO gabungnya sama Na. Paham? Oke, jadi kan kamu nulisnya gini kan, RCOO R gitu kan, ditambahkan NaOH, nanti jadi RCOO-Na plus OH-nya dengan R di sini misalnya aksen OH gitu kan. Nah, kamu R aksen itu yang CH2, CH2. Berarti nanti si CH2-nya dengan OH, si CH-nya dengan OH, si CH2-nya dengan OH. Kalau saya gabung, karbonnya berapa? 3. Hidrogennya ini 2 tambah 1 tambah 2, 5. OH-nya 3 kali. Nah, itu bentuk lainnya. Dari gliseril jadi alkohol. Berarti gliserol. Kan gitu. Nah,
si RCOO-nya itu adalah C17. Ini ya, kita tulis C17H35COO NA 3 kali. Ya enggak? Kan ini 3 kali, Na-nya juga 3 kali. Nah, ini namanya natrium triserat. Nah, inilah yang disebut sabun. Oke? Sabunnya tuh si natrium triseratnya. Nanti hasilnya kamu jadi kayak padatan. Ya, nah, kenapa kamu misalnya kalau dia mau dibikin jadi sabun padat? Kalau dibikin sabun cair berarti kamu kan ada pelarut lagi kan supaya dia hasilnya jadi cair. Nah, nanti anak-anak secara umum yang sabun dibuat yang ini belum ada aromanya. Kamu kan sekarang ada yang aroma mangga, aroma jeruk, aroma buah apel, atau misalnya aroma sakura gitu kan, ada bunga. Terus kamu fungsinya ada yang plus whitening gitu kan, misalnya plus apa, pelembab dan sebagainya. Itu mah ditambahkan lagi, tergantung fungsinya. Nah, si gliserol ini sendiri ya sebagai hasil samping dari pembuatan sabun itu bisa diaplikasikan lagi untuk kosmetik. Salah satunya untuk pelembut. Nah, jadi kamu kalau misalnya pakai spons pencuci muka, kan ada yang rasanya tuh pengen kayak lembut gitu kan ke kulit gitu. Nah, itu biasanya ditambahkan gliserol. Atau kamu di krim siang, krim malam gitu kan. Ada yang krimnya tuh pengen rasanya lembut gitu ya, lembab, bikin kulit halus. Nah, itu gliserol fungsinya. Makanya si gliserol bisa saya tambahkan lagi dong ke sabun yang dibuatkan supaya sabunnya tidak kasar gitu. Kalau kamu sabunnya pakai ke tangan kasar, berarti itu belum ada pelembabnya, gitu. Belum ada pelembutnya, kata kayak gitu ya. Nah, sabun ada kayak buihnya kan, foam. Nah, si foam itu tugasnya biar saat kamu mandi lemak itu keangkat, ngerti nggak? Jadi kalau kamu mandi ngerasa masih lengket, ngerasa dakinya masih nempel, berarti itu foamnya kurang banyak gitu ibaratnya. Ya kan kamu ada sabun yang foamnya tuh banyak, ada yang sabun foamnya sedikit gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti saya anggap sebenarnya masih ada, tapi kamu saya sudah mabuk gitu ya. Jadi untuk reaksi boleh segini dulu, saya anggap tuntas. Kalian mah PR berarti saya belum bisa menganggap organik itu tamat. Kenapa? Karena benzenanya belum. Sedangkan kelas yang sebelah, yang 3 SMA 2 itu benzenanya sudah. Jadi mereka mah minggu depan saya bisa kebahas TO dan langsung ke topik mas kalau TO-nya udah selesai. Nah, kalau kalian berarti di kelas wajibnya masih punya 1 kali pertemuan lagi benzena plus TO. Ya enggak? Ya, berarti saya belum bisa masuk ke topik mas kecuali saya dapat jadwal diskusi. Kalian misalnya diskusi minggu ini ada kimia, saya langsung aja masuk topik mas. Jadi yang jadwal wajibnya saya masih masuk di organik sama TO. Gitu paling ya. Nah, jadi kalian harus ekstra kerja keras titip kelompok ini. Ingat ya, pilihan yang kamu buat saat memilih jurusan itu bagaikan kalau kamu beli minyak kayu putih, jangan coba-coba. Kamu kalau minyak kayu putih udah biasanya misalnya caplang, terus kamu ganti dengan merek lain, terjadilah iritasi, efek samping. Itu teh karena kamu nyoba-nyoba produk baru kan. Nah, apakah jurusan bisa kayak gitu? Kamu coba dulu kedokteran, nggak jadi cocok, ganti lagi. Itu hidupmu loh, yang kamu buang, yang kamu sia-siakan itu adalah waktumu. Awas loh. Jadi kamu harus serius gini. Kalau maunya, misalnya nih, Naulan maunya misalnya FK, ya. Kalau mau Naulan itu mau FK, dapat FK itu gampang nggak sih? Anggaplah 6.000 setiap tahun itu pendaftarnya, tapi kursinya cuma 100. Berarti kamu harus menumbangkan 60 orang yang 59 berarti kan? Karena 1:60 kan? Berarti kamu orang ke-60-nya, kamu harus menggugurkan 59 orang tidak dapat kursi FK kan gitu kan? Nah, orang yang mau kamu gugurkan itu nggak mungkin kan cuma orang-orangan, cuma diam doang, dia langsung mengalah gitu kan nggak bisa. Mereka juga belajar, ya nggak sih? Jadi kalau kamu sampai di detik ini
masih punya waktu tidur 8 jam, masih punya waktu ngobrol santai, masih punya waktu buat jajan santai, masih punya waktu buat jalan santai, ya siap-siaplah apa yang kamu ingin capai itu akan lepas dari tangan kamu, diambil oleh orang lain karena mereka serius untuk mendapatkan impiannya. Itu maksud saya. Jadi kalau Dita mau benar-benar dapat apa yang jadi target Dita, kurangi dulu jam tidurnya sampai menuju tes UTBK. Paham? Kamu berlelah dulu sekarang, kamu bersakit dulu sekarang, tapi kamu di masa depan akan tersenyum merekah karena kamu mendapatkan jurusan yang kamu pilih. Tapi kan kalau kamu nggak dapet, kamu akan nangis sampai berminggu-minggu pun nggak akan selesai. Iya nggak? Karena kamu tidak boleh menangis. Karena saat beres UTBK, kamu harus siap untuk ujian mandiri. Lelahnya tuh 2 kali di situ. Jadi maksud saya, mending sampai sekarang tapi selesai gitu. Paham? Ya, jadi kalau Kristo masih nggak serius, misalnya, Bu, saya mau ini, pada saat pas diskusi ditanya, misalnya Bu Kristo, kamu atau Bu Paredi, kamu belajarnya apa? Pak, boleh diulang nggak dari awal sampai akhir? Mending si Pak Redi cuma nggak doang, cuma gitu doang. Lamun gas video, ay maneh di kamar belajar naon, lamun gas video naik nadanya, itu berarti udah muncul kekesalan kan? Ini anak tuh diajar gitu sih, gitu kan? Maksudnya gini, kalau guru seperti itu bukan marah anak-anak, tapi guru itu mulai khawatir, mulai tegang bahwa apa yang kamu ingin capai itu udah pasti akan lepas. Ngerti nggak? Ya, jadi Ibu harap kamu belajar dengan enjoy sampai waktu itu tidak terasa, sampai apa yang kamu keluarkan tenaga itu tidak terasa. Kenapa? Karena kamu menikmati momen proses untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, nah justru kalau kamu nyampe begitu, justru si guru tuh kerasa merindingnya. Dan muridmu ayeuna yuk serius kieu belajar. Jangan sampai gini, pas lagi diskusi. Jaki coba ajarkan. Si Jaki nggak budahnya ngajarkan ini teh gini. Si temannya kayak, Bu, bisa dijelasin lagi nggak? Aku nggak bisa. Nah, ayo bangun ya. Jadi kalau saat diskusi ikut ngomong. Jaki kenapa kamu begini? Diskusi gitu ya. Misalnya sama Dita juga. Dita ini gitu. Saling bertukar. Ibu yakin setiap anak yang ada di sini itu masing-masing punya kelebihan. Ada yang di fisika, ada yang kimia, ada yang di matematik. Jadi saling mengajarkan. Kalau kalian tidak saling diskusi, gimana nanti mau ujian? Pas ujian dikasih soal A, si Kanaya langsung cari, wah aku gak bisa. Nanti lempar ke soal nomor 2, makin gak bisa. Udah bahaya kalau seperti itu, black out udah. Nanti kamu 15 soal pun gak akan bisa jawab. Padahal gampang, gara-gara tegang gitu. Muka nomor izin gak ngehesek. Ya, jadi biasakan untuk kamu ingin bisa. Insya Allah dari 15 minimal banget kamu dapat 8 soal. Itu udah minimal banget. Maksimalnya ya alhamdulillah kalau bisa 15 gitu ya. Oke? Bisa? Berjuang ya. Siap, Ibu tutup. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.